What is a Velas podcast will take off in 3, 2, 1. Hai Velas, welcome back to What is a Velas. Kembali lagi nih di Wiyuf Podcast perdana di tahun 2024. Gimana nih teman-teman liburannya? Seru gak? Seru banget? Apa biasa aja nih? Atau bahkan kurang nih liburannya. Oke, kembali lagi nih sama kita. Aku Keisha dan teman aku Freya sebagai host di podcast pada kali ini. Tahun baru 2024 pasti langsung bermunculan nih resolusi-resolusi di TikTok, Instagram, atau Twitter yang pastinya banyak banget. Nah bener banget itu Velas. Nah tahu gak sih, selain kita harus ningkatin resolusi kita, jangan lupa juga tingkatin belajar. Bener gak sih? Betul banget. Nah di sini kita bakalan ngenalin ke teman-teman cara belajar dan cara meningkatkan semangat belajar di tahun 2024. Bareng siapa sih, Kay? Bareng siapa ya? Boleh langsung kenalan nih. Halo. Halo. Halo Keisha dan Freya. Apa kabar? Halo Bu Novi. Baik. Gimana, Kay? Baik dong, Bati. Nah, di podcast kali ini kita narasumbernya langsung sama Bu Novi nih guys, guru BK di SMN 113 Jakarta. Bu Novi bisa nih perkenalkan diri secara singkat? Oke, baik. Keisha, Raya dan teman-teman yang lain yang mendengarkan podcast ini, perkenalkan Ibu namanya Novi Aprani, mengajar di kelas 10, 5, 10, 6 dan kelas 12 IPS. Gitu. Wih. Oke, kita langsung aja kali ya, back to topik nih, topik hot banget. Kita langsung ngebahas tentang gaya belajar nih Bu. Gaya belajar tuh ada apa aja, dan ada berapa sih? Nah karena jujur aku sendiri Bu masih suka kewalahan dan kebingungan gimana sih caranya biar aku enak belajar dan semangat belajar lagi di rumah nih Bu. Oke. Siap belajar itu penting ya. Betul. Terutama untuk masa depan kita ya. Nah, seringkali tuh teman-teman itu merasa bermasalah dalam belajar. Karena kan ada kendala ini, kendala A, kendala B. Tapi sebetulnya bisa dirasa juga bahwa kita tuh sebetulnya belum enjoy belajar karena kita nggak tahu cara apa yang paling tepat agar belajar kita optimal. Betul banget. Bisa diketahui dari 3 gaya belajar biar menyenangkan. Karena kan kita semua unik ya. Ada yang belajarnya sambil gerak, loncat-loncat gitu ya. Ada yang senangnya baca buku. Ada yang senangnya sharing seperti ini, kayak ini juga belajar ya. Nah, dapat diketahui bahwa gaya belajar itu ada 3. 1, gaya belajarnya ada visual. Visual itu bahwa kalau belajar dia harus lihat sesuatu yang menarik. Berarti itu bisa kayak nonton video di YouTube atau kayak les offline gitu ya Bu. Jadi harus ngeliat langsung. Atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan gambar. Nah, pokoknya segala sesuatu tuh dia harus menggunakan mata itu. Atau yang kedua adalah auditori. Sama seperti kita, belajarnya dengan cara berdiskusi, mendengarkan, sambil dengan musik. Atau yang ketiga itu adalah gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar kinestetik itu adalah menggunakan gerak. Misalnya olahraga gitu ya, seni tari dan lain sebagainya. Kalau belajar kayak misalkan kita langsung turun ke lab nih Bu, langsung kayak misalkan melakukan penelitian, itu berarti masuknya ke kinestetik atau? Nah, sebetulnya Ibu jelasin dulu ya kali, bahwa setiap manusia itu kan punya ketiga-tiganya nih. Paling dimana yang paling dominan di antara ketiga tersebut. Misalnya Keisha kan dari Ibu lihat tadi gitu ya. Keisha itu lebih dominannya visual kinestetik. Berarti kan artinya memadukan antara menggunakan mata, visual, dan kinestetik. Nah, jadi kalau seperti tadi yang contohnya Kayak langsung ke penelitian. Jadi kalau dia praktik tuh ngerti, tapi kalau teori aja tuh dia pusing banget gitu. Berarti dia lebih dominan auditory kinestetik ya berarti. Karena dia senangnya ngedengerin dan memperagakan gitu. Mau tanya banget nih,
gimana sih cara kita tahu teknik belajar yang benar buat kita tuh apa? Karena jujur aku sama sekolah itu masih bingung banget nih cara tahu teknik belajar aku tuh gimana, cara aku biar belajarnya nyaman tuh gimana. Ya, sebetulnya ada dua cara. Yang satu ada ilmiahnya, yang satu enggak. Yang pertama adalah adanya asesmen. Asesmen cara melihat dominasi gaya belajar kita yang mana. Nah, biasanya gaya belajar itu pakai asesmen yang diselenggarakan oleh pihak psikolog atau ibu juga kan pernah ya, ibu ngajar di kelas 10-6 itu memakai asesmen yang sudah ibu sediakan, tentunya dengan sumber yang valid ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua, mungkin ini agak tidak ilmiah ya karena belum ada penelitiannya, tapi menurut ibu sih agak tepat dalam membaca gaya belajar kita. Waktu itu ibu juga pernah simulasikan di kelas yang ibu ajarkan melalui gerak mata. Masih ingat nggak? Masih ingat. Ya, apa tuh? Yang kalau matanya lagi ngomong dia ke atas berarti dia itu visual. Kalau ke bawah apa ya waktu itu? Kinestetik. Kalau Audi itu ke samping. Iya. Gitu. Berarti aku bisa nih mulai tes mungkin ya untuk melihat cara belajar aku gimana. Ya. Soalnya benar-benar cara belajar itu kan berpengaruh banget untuk kita meningkatkan prestasi kita, nilai-nilai di sekolah, dan itu tuh berpengaruh juga buat aku yang apalagi ikut organisasi juga yang harus memaksimalkan cara belajar aku. Gitu. Berarti kita kan udah tahu nih gaya belajarnya ada apa aja. Nah, cara ningkatinnya tuh gimana sih, Bu? Nah, cara ningkatinnya juga bisa berdasarkan gaya belajar itu. Misalnya gaya belajar visual. Kita cara ningkatinnya kan berarti kita kan suka yang bergambar-gambar ya, yang ada warnanya. Ibaratnya kalau segala sesuatu tuh dilihat dari image-nya dulu. Jadi berarti cara ningkatin belajarnya ya dengan, kalau misalnya kamu belajar sejarah, kan mau nonton ya kadang-kadang. Iya. Bosan baca banget. Bosan baca, apalagi dengan buku yang tebel-tebel atau dengan yang buku hitam putih. Betul. Nah, kamu mungkin bisa bermain dengan stabilo, pulpen berwarna, atau dibuat mind mapping, sehingga jadi kamu baca terus dibuat mind mapping atau peta pikiranmu sendiri, sehingga itu membuat kita lebih maksimal dalam belajar. Jadi daya tangkap kita terhadap apa yang kita pelajari itu lebih nangkep dan lebih memorial term gitu, lebih panjang diingatnya gitu. Itu kalau buat visual. Tapi kalau auditori beda lagi. Cara memaksimalkan belajarnya adalah ketika kamu senang mendengarkan, berarti kamu suka diceritain sama orang. Gitu. Berarti bantulah oleh orang lain yang suka bercerita. Gitu. Jadi kamu juga kan suka diceritain, "Ibu, aku males nih baca buku." Misalnya aku males baca buku gitu. Sukanya diceritain aja. Makanya ada orang yang enggak suka nyatet-nyatet, tapi ketika Pak Ating jelasin dia nangkep. Nah, berarti dia auditori, karena itu yang maksimal dalam menyerap ilmu pengetahuan. Berarti kayak lebih ke diskusi nih atau ngobrol kayak gini, dia lebih nangkep gitu. Lebih nangkep dibanding harus baca buku atau warawiri kesana kemari gitu. Kalau misalnya nih Bu, kita belajar sambil mendengarkan musik dan itu tuh jauh lebih nangkep nih, apalagi kita sambil ngebaca buku atau sambil nulis, itu berarti masuknya ke Auditori. Aku berarti udah masuknya ke Auditori. Nah, kan ini banyak banget teman-teman kelas yang pastinya masih malas baca gitu atau malas belajar. Nah, walaupun dia udah tahu gaya belajarnya, tapi masih ada yang kurang gitu. Nah, dari Bu Novi sendiri motivasi buat para teman-teman kelas nih gimana? Ya, kalau seperti itu berarti itu nggak ada kemauan dari dirinya sendiri ya. Cara meningkatkan motivasi belajar untuk itu, maka sebetulnya kembali ke kesadaran kita masing-masing. Kita harus menciptakan motivasi apa yang membuat kita untuk mau belajar. Itu dulu. Berarti kayak goals gitu ya? Ya, betul. Misalnya nih, dulu ibu pengen belajar, pengen pintar karena nanti pengen punya pekerjaan yang oke. Nah, nggak mungkin dong ibu dengan malas-malasan terus
tiba-tiba langsung Tiba-tiba. dapat gaji yang digitnya Betul Gitu. banget Pasti kan tuh. harus ada usaha, susah payah, perjuangan, daya juang dan lain-lain. Nah, Bu, kalau misalnya nih anak ini tuh bener-bener yang kayak, aduh, kayaknya aku nggak deh untuk belajar. Nah, kira-kira tuh sebagai temen nih, gimana sih cara kita untuk meningkatkan semangat dia supaya teman kita nih jadi semangat belajar walaupun sebenarnya dia udah tahu nih cara belajar paling efektif untuk dia tuh gimana gitu. Oke. Berarti kalau begitu, ya pertama ibu salut banget ya temannya mau mengingatkan temannya untuk Betul. membangkitkan semangatnya. karena kita yang capek sendiri ngeliat Iya. dia Ah, gak iya. mau. Karena ini relate banget Bu, karena di kelasku juga ada yang memang mungkin perlu dorongan lagi dari teman-temannya karena dari para guru mungkin kurang. Jadi dia harus butuh teman sebayanya untuk mendorongnya agar supaya dia ayo dong ikut sama saya, ikut sama aku nih, kita belajar bareng-bareng. Gitu. Iya, betul. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan kita sebagai teman itu pertama ngulik minatnya dia ya, minatnya apa. Tapi kalau secara dia memang tidak unggul di akademik, berarti kita mau bantu dia untuk meningkatkan minat yang lain. Ayo kita bareng-bareng gitu ya. Yang pertama ya sih itu membantu dia menemukan minatnya. Terus yang kedua membantu dia meningkatkan kesadarannya untuk melakukan hal yang disukai tadi. Jadi kita memang harus ada effort besar ya untuk mengingatkan teman kita. Dan kita pun sebagai teman jangan bosan-bosan. Kalau dia turun naik motivasinya. Ya bantulah dia menemukan satu motivasi yang membuat dia bangkit. Sebetulnya itu kan. Biar kita ada tuntunan dan tuntutan untuk mengejar hal tersebut. Biasanya itu. Dan banyak hal lain, tapi yang penting adalah kita selalu ada di samping teman kita agar kita sama-sama berjuang, sama-sama memetik hasilnya nanti bareng-bareng. Ibu, saya mau tanya nih, kan sering banget kita dengar ada kalimat pisau setajam apapun kalau nggak diasah pasti bakal tumpul juga. Itu berarti sama aja kayak mau sepintar apapun anaknya, Betul. walaupun nggak belajar tetap nggak meningkat dong, Bu. Iya, betul sekali. Contoh paling nyata adalah sering ibu temukan, karena kalau ibu kan emang cita-citanya jadi guru ya. Kenapa jadi guru? Karena ibu tuh suka banget dan entah ya, ibu suka banget ketika menemukan sesuatu hal yang unik dan menakjubkan. Sama termasuk dari anak-anak ibu yaitu kalian gitu ya. Ketika si Keisha pinter ini loh, ternyata ini pinter ini loh gitu, dan ibu kagum aja gitu. Jadi misalnya begini, tadi kan ibu suka banget menemukan keunikannya masing-masing gitu. Nah contoh nyatanya adalah ketika yang dia pintar banget sejarahnya, tapi dia males. Jadi akhirnya kan nilai dia juga tidak baik-baik saja ya. Tapi ketika ada temanmu yang dia nggak pintar-pintar amat, tapi dia rajin dan dia mengikuti semua mata pelajaran, sehingga nilainya tuh baik juga gitu. Seperti itulah. Jadi memang yang berbakat akan kalah dengan yang rajin. Gitu. Itu betul banget pepatah itu. Nah Bu, saya tuh pernah lihat nih, ada juga Bu namanya studi Twitter. Jadi ini lewat sosial media gitu. Jadi ini tuh seperti komunitas gitu buat belajar bareng-bareng, belajar dengan orang lain di online. Jadi studi Twitter gitu juga bisa ya Bu buat naikin motivasi belajar. Betul, bisa. Karena hubungannya dengan belajar bisa kapan aja, di mana aja, sesuai dengan gaya belajar kita. Di mana kita nyaman, ya disitulah belajar dengan sebenar-benarnya. Jadi belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi bisa di mana saja, dengan siapa saja, dengan kapan saja, selagi itu belajarnya positif gitu. Nah Bu, ini kan saya relate juga nih sama teman-teman di kelas. Mereka itu kebanyakan minatnya di game. Nah itu tuh gimana sih Bu cara kita meminimalisir teman-teman supaya bisalah membagi waktunya atau 50-50 nih terhadap belajarnya dan juga cara dia memanage waktu untuk healingnya dia lah gitu Bu. Sebetulnya kalau membahas ini agak luas ya, karena banyak yang berperan aktif di sini. Salah satunya yang pertama dirinya sendiri dulu ya. Dia
harus pandai manage waktu. Terus yang kedua itu ada peran orang tua kalau di rumah. Oh iya. Gitu, karena kita masih remaja sehingga kamu harus masih tetap diingatkan kan. Yang ketiga ada peran guru di sekolah. Nah, salah satunya adalah peraturan di sekolah ya harus ditaati, kapan waktunya untuk istirahat dan kapan waktunya untuk belajar. Terus ya yang paling penting ya kesadaran dia sih, kesadaran kita sendiri terhadap manajemen waktu itu. Karena kalau emosional negatifnya diikutin terus ya sebenarnya kita pengennya main game terus ya, Iya, betul belajarnya malah enggak. banget. Bisa juga diterapin teori siapa ya, Ibu lupa, Podomoro kalau nggak salah, di mana belajar cuma 30 menit terus istirahat 5 menit, belajar 30 menit istirahat 5 menit. Tapi Ibu pernah coba loh, nggak efektif. Itu Karena ternyata malah kita terlena dengan ya istirahat Istirahat. itu ya jatuhnya kan? istirahatnya 5 jam bukan 5 betul. Jujur aku juga udah pernah banget tuh praktekin teori itu dan kayak aduh kayaknya banyakan istirahatnya deh daripada belajarnya deh. Nah, kira-kira nih Bu, kita kan udah punya banyak banget nih inspirasi kayak aktor-aktor, tokoh-tokoh, selebritas yang emang kayak talented dan juga pinter-pinter banget kayak Jerome Pauline, terus juga ada Maudy Ayunda. Nah, kira-kira tuh Bu, motivasi untuk kita menjadi seperti itu tuh gimana sih Bu kalau dari Ibu sendiri? Mungkin untuk menjadi seperti mereka itu harus punya daya juang yang tinggi. Jangan pernah menyerah dengan hambatan-hambatan yang akan kita temui nanti. Jadi kita harus konsistensi. Pokoknya motivasi kita tuh harus kuat banget. Jadi sehingga apapun caranya kita harus sampai ke tujuan kita. Itu sih. Jadi kayak apapun deh, apapun yang saya mau capai, pokoknya harus ada sampai situ. Apapun yang terjadi, saya harus bisa sampai situ. harus dikejar, harus harus ambis dikejar. teman-teman. Iya, karena kalau udah niat tuh pasti insya ada Allah jalan. bisa. Iya, ada jalan, ada usaha. Lanjut. Langsung deh. Apalagi nih buat kakak-kakak dan semua siswa-siswa SMA 113 yang mau ikut SNBP. Wah. Nah, itu tuh kan harus meningkatkan nih Bu nilai-nilai nih. Jadi misalnya di semester 1 ya masih coba-cobalah gitu. Cara kita ningkatin ke semester 2, 3, 4 sampai 5 Seterusnya. ya Bu. Dan seterusnya itu gimana sih Bu supaya kita bisa nih dapat jalur undangan masuk UI? Wah, dream banget gak sih? Siapa yang mau? Aku. Ibu bagian mendoakan ya. Makasih loh Bu Amin, doanya. amin. Oke, caranya yang paling efektif sebetulnya satu adalah aktif di kelas. Mau kamu pintar mau enggak, sebenarnya aktif di kelas. Karena kalau udah aktif, kita kan dipaksa untuk tahu materi tersebut kan. Gak mungkin kita aktif tong kosong bunyinya, gitu Betul. kan hasil bunyi. Tapi kan dengan kita pengen aktif karena mengejar nilai itu tadi yang tadinya terpaksa, jadi akhirnya malah ngerti tentang pembelajaran gitu. Nah, saya sendiri yang pertama harus kamu tonjolkan tuh aktif. Jadi guru tuh harus tahu kalau kamu memang mampu itu. Terus yang kedua Yang kayak kita bahas pertama gak sih kayak Iya, meningkatkan benar. cara belajar nih Vela. Jadi gaya belajar tuh beneran penting, sepenting itu. Jadi jangan dianggap remeh karena itu benar-benar kunci buat naikin nilai. iya. Apalagi buat teman-teman yang cita-cita jadi Maudy Ayunda, Jerome Pauline, dan masih banyak tokoh-tokoh besar yang benar-benar menginspirasi. Terus nih Bu, apalagi kan sekarang sistemnya udah beda nih Bu SNBP. Apalagi kan Ibu guru bimbingan konseling nih. Kira-kira apa aja sih Bu yang harus kita persiapkan buat dapat jalur undangan, dan saya bisa siapkan juga untuk jalur tes jikalau memang jalur undangan ini belum jodoh gitu. Yang pertama kita bahas dulu untuk strategi lolos SNBP ya. Betul-betul. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah kamu minatnya kemana. Oh iya. Nah, agar gampang menyusunnya, yang pertama kamu harus tahu kamu pengen jadi apa. Itu dulu. Benar. Kalau kita udah tahu jadi apa, baru kita biasanya bisa merencanakan kita ngambil jurusan apa. Ya kan? Betul. Kalau udah ngambil jurusan apa, baru kita ngambil mata pelajaran apa.
yang bisa kita ambil untuk menunjang ke jurusan tersebut. Karena kan kita udah kurikulum merdeka ya dong. Iya. Jadi kan kita milih mata pelajaran. Betul. Gitu. Jadi yang pertama tadi menentukan kita mau jadi apa, pekerjaannya apa atau profesinya apa. Terus yang kedua nanti kita bisa untuk jadi profesi tersebut tuh kita pilih jurusan apa. Iya. Setelah jurusan apa, mata pelajaran apa sih yang menunjang untuk ke jurusan tersebut. Nah, dari mapel penunjang itulah sehingga kita punya tujuan dong arahnya. Oh, berarti kalau misalnya mau jadi psikologi itu matematika dan sosiologi loh yang harus lebih unggul. Oh, berarti saya konsen di situ. Tapi bukan berarti mata pelajaran lain diabaikan ya. Betul. Gitu. Jadi dari situlah asal mulanya kamu menentukan minat. Setelah kesininya, kamu tinggal menerapkan gaya belajar tadi. Balik lagi ke topiknya. Iya, agar maksimal dalam belajarnya sehingga cita-citamu menjadi tercapai. Amin. Nah gitu tuh teman-teman. Nih aku kan mau banget nih Bu jadi diplomat. Dan aku udah tahu nih saya tuh harus bagaimana sih supaya bisa jadi seorang diplomat gitu loh. Jadinya saya udah memilih jurusan yang akan saya kejar, yaitu hubungan internasional. Nah kira-kira itu tuh untuk ke kelas 11-nya milih sosial humaniora apa sosial aja Bu? Menurut Ibu sosial humaniora, karena kan kita berhubungan dengan manusia gitu ya, interaksi sosial, dan juga public speaking kita juga harus terasah, apalagi bahasa asing. Jadi segala sesuatunya harus kita kuasai. Nah betul, nih teman-teman juga yang lagi dengerin What is Avelas juga bisa nih, kayak siapa nih yang mau masuk ke hubungan internasional, psikologi, kedokteran. Betul banget, pasti banyak kan pasti teman banyak. Velas yang mau kedokteran, dokter gigi, dokter hewan, atau mau dokter anak juga pasti Iya, banyak. bisa. Atau kalau teman-teman suka banget nih menjelaskan, bisa loh jadi kayak Bu Novi jadi guru nih. Betul. Keren banget loh. Jadi teman-teman bisa berwawasan tinggi juga, bisa menjelaskan, dan masih banyak deh yang bisa kita lakuin menjadi guru, dan bisa yang tadi bisa menerapkan cara dan teknik belajar. Tapi itu masalah umum di kita tuh pasti kayak labil sih. Kira-kira mau jadi apa tuh kita masih belum tahu Bu. Jadi tips and tricks dari Ibu buat menentukan pilihan kita tuh kayak gimana sih Bu? Tip and triknya sebetulnya banyak bicara. Maksudnya itu banyak mencari tahu tentang jurusan yang ingin kamu ambil, mencari tahu dari media sosial atau bercengkrama dengan orang tua, mencari tahu dari guru, teman, dan lain sebagainya, agar nanti kamu nggak salah pilih dong ya pastinya. Kayaknya kan tepat sasaran gitu ya. Jadi kamu harus mencari tahu segala sesuatu seluk-beluk tentang jurusan tersebut atau profesi tersebut yang kamu inginkan. Nah tuh teman-teman Velas, bisa ya kita simpulkan tuh gimana sih cara kita menerapkan teknik belajar, Cara menambah meningkatkannya. motivasinya juga. Dan buat teman-teman nih, apalagi kakak-kakak kelas 12 yang masih labil nih, mau kemana, padahal masa depan udah di depan mata nih ya, udah tinggal semester selangkah 2, bener lagi. banget nih. Langsung deh dipilih, kira-kira aku tuh mau kemana sih gitu. Aku tuh di mana sih Iya. bakatnya? Mau ke teknik bisa, mau ke guru bisa, apalagi buat kakak-kakak IPA yang belajarnya juga lebih banyak belajar juga. Begitu juga kakak-kakak IPS dan bahasa. Dari yang aku lihat nih Bu, ujian praktek. Nah, ujian praktek ini tuh kan juga sangat berpengaruh nih, apalagi buat kita yang SMA yang juga butuh kuliah lagi untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas gitu. Kira-kira ujian praktek apa sih yang menurut Ibu paling seru dan paling bisa mempengaruhi kita di masa depan gitu Bu? Betul. Flashback dulu Bu ke zaman SMA. Oke. Ibu sebetulnya kalau sekarang agak banyak menyesalnya ya. Kenapa tuh? Kenapa tuh ya? Karena ibu menyesal kenapa yang tadi kamu sebutkan, kemampuan-kemampuan yang paling penting kita kuasai baru ibu kuasai pas kuliah. Harusnya dari kamu-kamu nih, dari kamu-kamu yang udah belajar tentang skill-skill apa saja yang harus kita kuasai di masa yang akan datang agar berguna ya. Yang pertama adalah public speaking. Public speaking itu penting banget di era 5.0.
kamu kan tuh. Iya. Nah, public speaking tuh penting banget untuk menunjang penampilan kita. Itu bisa meningkatkan percaya diri juga ya, Bu. Betul. Terus apalah ilmu pengetahuan tanpa public speaking ya. Betul sekali. Karena sepintar apapun kita, tapi kalau kita tidak bisa berbicara di depan umum, jadi kesannya Kita nggak tahu apa-apa. Karena betul. kita yang nggak bisa ngomong depan umum, padahal kita punya tuh di otak kita mau ngomong apa, tapi karena nggak bisa ngomong, aduh susah deh. Iya, betul sekali, itu maksud itu. Lalu yang kedua, critical thinking. Sangat penting kaitannya dengan kehidupan kita di masa sekarang, di mana banyak banget hoax ya. Iya, hoax Dimana- bertebaran di mana-mana. Banyak pemalsuan data, berita, apapun lah ya itu. Tapi kan ketika kita punya konsep critical thinking itu, kita nggak mungkin atau nggak akan menelan bulat-bulat informasi. Menerima kita secara tahu, mentah-mentah ya, Bu. Karena kita akan cari tahu dulu, terus kayaknya nggak gitu deh informasinya gitu kan. Kita bisa membantu meluruskan, memperbaharui kebenaran dan lain sebagainya. Oke Bu, back to topic dimana kita ngomongin cara belajar nih Bu. Ngomong-ngomong kan tadi Ibu tuh sempet jelasin tentang belajar auditori. Teman-teman yang belajarnya auditori mungkin bisa banget gak sih Bu ikut Vela Studi yang lagi dijalanin ini, yang lagi mau dijalanin? Iya. Betul kan Bu? Betul. Ya, oke. Yang mungkin teman-teman Velas belum tahu, Vela Studi itu adalah tutor sebaya Bu. Jadi dia menjelaskan, tapi itu dari teman-temannya Iya. kayak matematika dasar, terus juga Matematika wajib. betul. Ada juga yang non akademik seperti melukis, mewarnai atau olahraga seperti voli, basket gitu-gitu. Itu termasuk juga kan Bu teknik belajar yang Betul. efektif. Iya, termasuk efektif. Apalagi biasanya kalau kita dijelasin sama teman-teman itu lebih enjoy, iya kan? Karena kita satu frekuensi. Betul. Apalagi sambil ada makanan. Wah, iya, enak dong itu. betul. Gitu. Itu termasuk salah satu cara ibu waktu SMA. Itu karena ibu termasuk tadi ya. Kalau ibu lebih dominan kepada auditori kinestetik. Iya. Dimana ibu seneng gerak, jadi kalau misalkan lagi ngejelasin tuh kan ibu nggak bisa diem kan? Betul. Karena kebutuhannya ibu harus gerak dan sambil cerita. Termasuk ketika waktu itu ibu waktu SMA, kalau ngomongin sejarah PKN gitu ya, belajar itu, ibu nggak suka baca atau semenarik apapun buku tersebut karena ibu bukan visual atau visualnya sedikit aja gitu. Ibu tuh lebih seneng banget didongengin atau diceritain sama temen. Dan itu oke banget, teman sebaya itu oke banget. Apalagi dulu juga ibu punya circle di mana kita 10 orang. Takut. Takut. Jadi 10 orang. Kita kan bukan maksud bergeng ya, cuman memang kita misalnya Sefrekuensi. satu selera, satu motivasi, punya tujuan yang sama, hingga akhirnya kita belajar bareng-bareng sambil ngeliwet gitu. Terus giliran enak tuh. Jadi ngeliwet sambil ngerjain tugas tuh seru. Tapi beneran ya, ibu nggak banyak ngeliwetnya, bener-bener. Cuman ya ada makanan dan minuman ya wajar ya Ayo, untuk gitu. menambah Menambah semangat itu, Iya. memotivasi buat belajar. Betul, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau ada tutor sebaya, ibu dukung banget. Nah, tuh teman-teman Velas bisa kan dilihat. Velas tadi itu benar-benar membantu banget teman-teman untuk meningkatkan tingkat belajar dan cara belajar. Bener kan, semangat belajar juga nih buat yang merasa udah mumet banget sama bisa belajar sama tutor sebaya yang nantinya juga bakal diselenggarakan. Betul, apalagi buat teman-teman nih yang mau banget dan suka banget ngajarin teman-temannya, bisa banget daftar jadi Betul. mentor. Keren banget. Aduh, terus Bu, aku juga pengen tanya-tanya nih untuk biar kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing aja nih. Dari banyaknya siswa-siswa yang Ibu ajar, kira-kira ada nggak Bu siswa yang unik banget cara belajarnya yang udah pernah Ibu temuin? Yang paling unik banget waktu itu sih sambil lompat-lompat di tangga. Waduh, serem ya itu serem. jatuhnya ya. Jadi kan bahaya memang ya. waktu itu pre-class dia
karena katanya kebetulan setelah pelajaran kelas ini, maksudnya gurunya nggak ada ya, izin. Dia udah mengerjakan tugas. Terus setelah pelajaran yang kosong ini dia ada ulangan tuh. Nah terus ibu kan naik tangga tuh mau ke kelas ibu yang ibu ajar. Terus dia ngafalin sambil bawa buku, tapi sambil naik turun tangga. Berarti kan kinestetik banget ya. Tapi ketika ibu tes, dia tahu loh. Wah, lucu ya kamu udah besar, ibu bilang gitu. Kayak anak ibu gitu. Tapi ya itu salah satu. Tapi ternyata efektif sih menurut dia. Karena itu juga selalu dia terapkan ketika dia mengalami pembelajaran atau mapel yang menurut dia sulit gitu. Jadi dengan cara itu. Nah itu juga nih teman-teman, jadi loncat loh. Iya. Maksudnya bukan loncat aja sih, naik turun tangga terus sambil ngomong sendiri gitu. Itu saya banget ya. Itu cara kerja dan cara belajar tuh macem-macem. Jadi teman-teman tuh bisa banget nerapin cara belajar apapun supaya teman-teman tuh bisa menerapkan gitu tingkat belajar, terus cara menghafal juga. Dan mungkin kalau teman-teman ingin menambahkan gimana sih caranya biar aku tuh tahu tingkat belajar aku tuh gimana, cara belajar aku tuh gimana, mungkin langsung bisa konsultasi nggak sih Bu kita ke bimbingan konseling? Bisa banget. Nah bisa banget. Jadi makanya kalau kita udah tahu gaya belajar kita, nggak ada lagi alasan malas belajar ya. Karena Ingat mungkin ya, yang malas belajar itu sebetulnya belum aja menemukan gaya belajar dia yang sesuai gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah menemukan gaya belajar yang sesuai tapi masih malas juga, berarti dia belum tahu motivasi untuk belajarnya apa. Betul. Kembali lagi ke situ. Jadi antara motivasi belajar, gaya belajar dengan prestasi itu berhubungan erat sekali. Jadi motivasi dan gaya belajar itu harus kita ketahui sedini mungkin agar kita nggak wasting time ya. Tahu-tahu udah kelas 12 aja. Nggak kerasa Sampai padahal itu harus kita siapin dari kelas 10 atau malah lebih dini lagi ya SMP bisa gitu. Jadi jangan dianggap remeh ya Bu ya gitu. Dan juga nih teman-teman, buat teman-teman yang memang saya kan mau jadi gamers nih gitu kan, kayaknya aku nggak perlu belajar deh gitu. Nah itu tuh mulai dihapus ya teman-teman. karena main game pun juga harus tahu skill-skillnya. Harus tahu teknik-teknik dan jangan kosong aja gitu loh teman-teman. Mau jadi artis, mau jadi siapapun itu tetap perlu belajar gamers gitu. Jadi dapat disimpulkan juga teknik belajar ini ada banyak banget dan cara belajar itu banyak banget supaya teman-teman itu bisa semangat dan meningkatkan gitu loh. Gimana sih caranya kita belajar, terus juga motivasi itu juga banyak banget. Apalagi kalau misalnya motivasinya artis juga bisa, tokoh-tokoh gitu. guys. Cuan juga bisa loh jadi. Oh iya betul. Kalau mau jadi mau di Ayunda juga harus belajar, Harus ambis, harus konsisten. Gak cuman mau di Ayunda dan Jerome Point aja, banyak juga loh tokoh-tokoh pahlawan dan juga tokoh-tokoh politik besar juga yang bisa kita jadikan contoh Inspirasi. ya, seperti Pak Habibie gitu kan, Pak SBY dan masih banyak lagi. Oke, gimana Ki? Oke, mungkin sudah cukup ya. Udah cukup. Udah kita bahas banyak banget yang bisa teman-teman Velas pergunakan ilmunya ya. Jadi mungkin sekian aja. Dan juga sebelum kita tutup, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Novi yang udah bantu terima kita. kasih loh, udah ngundang Apalagi, Ibu. makasih banget. Makasih banget Apalagi loh. saya, Freya tuh masih suka kebingungan gimana sih cara belajar. Ini sangat membantu banget. Dan juga teman-teman Velas juga yang sudah mantengin What is a Velas juga terima kasih. Semoga teman-teman juga bisa terbantu sama ini. Jangan lupa ditunggu di episode selanjutnya. Aku Freya, Aku Keisha dan narasumber kita Bu Novi. mengucapkan bye-bye. Itu tadi tuh yang maksudnya